Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan mikrofon, hari ini kita mengenal bakal calon wakil bupati Mas Rizky Sembada dalam Pilkada Kabupaten Trenggalek tahun 2024 ya. Terima kasih atas kehadirannya Mas Rizky, juga Mas Irman. Selamat siang. Mas Agus seperti biasa Ya. menemani kita ya. Oke. Sahabat semuanya, di mana Anda berada, kalau kita bicara mengenal baca wabub ini, baru hari ini ya Mas Agus kita ini ya, muncul Alhamdulillah ada baca wabub yang Baca wabub. hadir pada hari ini. Ini berarti suatu anugerah bagi kita karena selama ini belum ada muncul ya, baik baca wabub maupun baca wabub. Nah, ini pertanyaannya untuk Mas Rizky Sembada ya. Mas, apa yang membuat Mas Rizky tertarik untuk mencalonkan diri sebagai baca wabub Trenggalek untuk mendampingi Mas Ipin? Silahkan. Baik, terima kasih Ya. rekan-rekan semuanya, rekan media ya. Sebelumnya mungkin kita sapa pemirsa kita nih ya. Silakan diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trenggalek, insya Allah mengendaki perubahan yang lebih baik lagi ya, kemajuan dari perkembangan yang sudah baik, insya Allah akan lebih baik lagi. Salam utama kita itu. Barakallahu fiik. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian dan juga siapa saja yang menyaksikan podcast ini tentunya. Jadi kalau ditanya apa yang menyebabkan kita tertarik untuk masuk ke Trenggalek ya, mendampingi Mas Ipin, sebagaimana mungkin di media-media yang kami Yang sudah disampaikan ya. Ya. Jadi bukan tanpa alasan, tapi kita melalui sebuah riset dulu, yang kemudian ya kita terpanggil untuk kembali pulang ke Trenggalek. Jadi kami adalah putra Trenggalek yang kebetulan kita mencari hidup lah di tempat lain gitu ya. Merantau ya. Menantau, menuntut ilmu dan juga mengembangkan potensi kita. Ya, kebetulan memang di kota lain gitu. Yang kemudian beberapa tahun terakhir melakukan riset di Trenggalek yang mengharuskan kita merasa terpanggil untuk mengembangkan kota Trenggalek lebih baik lagi. Ya. Adapun kenapa kok tadi kok ke Cawabub gitu ya Pak ya? Pasti Tidak ke baca wabub ya, baca bub ya. baca bub ya, Ya. bukan ke bupati. Kenapa Ya, kok ke wakil? Nah, mungkin itu yang selalu dipertanyakan Iya. ya. Alasannya apa Pak itu Pak? Ya. Kenapa kok memilih sebagai baca wabub? Kok tidak langsung saja sebagai baca bub? Bupati gitu Iya. ya. Masa Padahal Allah. banyak loh koalisi partai yang ingin mencalonkan. Iya. Jadi kita sebagai sosok calon pemimpin atau minimal wakil pemimpin itu selain memiliki sebuah keberanian, kita juga harus memiliki pemahaman yang lebih luas lagi, lebih komprehensif lagi, dan juga tentunya melakukan studi analis yang realistis. Nah, tentu itulah yang kami lakukan. Kita melihat juga bahwasannya Mas Ipin dalam mengembangkan kota Trenggalek, alhamdulillah ya ada peningkatan. Sudah Mungkin berkembang Pak. berkembang ya, Berkembang, ada ya. perkembangan dan mungkin akan bisa lebih meningkat lagi insya Allah ketika didampingi oleh sosok yang memang memiliki visioner ke depan Ya. dan tentunya Betul. memiliki ilmu di bidangnya. Nah, seperti itu tentunya, dan dengan lain lagi tambahan alasan di mana mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Jadi ada alasan yang ilmiah kenapa saya lebih memilih mendampingi beliau. Ya, terima kasih. Tanggapannya Mas Agus bagaimana dengan apa yang disampaikan tadi oleh Mas Rizky tadi ya? Ya, terima kasih. Saya cukup tertarik ya apa yang disampaikan oleh Mas Rizky, bahwa salah satu pertimbangan selain dia ingin pulang membangun daerah yang melahirkan Mas Rizky yaitu Trenggalek, juga melalui sebuah penelitian atau riset ya Mas Rizky ya. Nah, mungkin saya tidak akan bertanya bagaimana hasil riset, tapi kalau boleh saya sedikit bertanya Mas Rizky, sejak kapan terpikir jenengan itu ingin membangun Trenggalek? Kan Mas Rizky sendiri kan hari ini sudah berada di zona nyaman, artinya dengan kegiatan-kegiatan Mas Rizky tentunya kan akan lebih nyaman daripada ribet-ribet lah. Iya. Nanti kita harus mikirin ini. Itu
Menurut Mas Riki seperti apa itu pertimbangannya itu? Ini pertanyaan yang menarik ini ya. Iya. Dan mungkin bagi teman-teman dan juga warga atau masyarakat Trenggalek yang sudah membaca baliho saya, Iya. itu tagline saya kan keluar dari zona nyaman untuk perubahan lebih baik lagi. Kalau kita bicara tentang individu, ya, alhamdulillah kami sudah diberikan keluasan rezeki oleh Allah untuk kami, keluarga kami dan kehidupan kami. Maka saya garis bawahi di awal tadi, saya merasa terpanggil untuk Trenggalek, ya, di mana tempat ini, ya, sedikit banyak itu adalah memberikan jasa kepada saya untuk membentuk sebuah karakter yang seperti sekarang ini. Itu adalah Trenggalek karena saya sekolah dari SD, SMP, SMA di kota Trenggalek. Panggilan hati nurani itulah yang membuat saya ingin juga mengabdikan ilmu saya, keilmuan saya dan pengalaman saya di kota Trenggalek. Jadi memang saya harus keluar dari zona nyaman saya sebagai sosok individual, tetapi kalau memang masyarakat atau keilmuan saya, pengalaman saya itu bisa memberikan dampak positif bagi warga masyarakat Trenggalek, maka konsekuensi yang harus saya pertaruhkan saya rasa setimpal lah, insya Allah. Demikian, Mas. Ya, terima kasih ya Mas Rizky. Mas Irman menanggapi Pak Mas Rizky ya. Iya. Pak, masih muda ya. Iya. Enggak dipanggil Pak. Nggak usah. Nggak usah. Gimana Mas Irman itu? Ya, saya ingin bertanya dulu ya sama Mas Rizky silakan. ya. Jadi Mas Rizky ini kelahiran tahun berapa Mas Rizky? 1980. Berarti usia sekarang 44 tahun ini insya Allah. 44 tahun. Masih muda banget ya. Masih muda. Masih muda Ya, banget. Mas Rizky Sebagai sebelum baca waktu, maju, sebelum comeback ke Trenggalek ini apa usaha Mas Rizky di luar Mas Rizky? Saya bisnis ya. Iya. Ada pengelolaan perusahaan haji umroh, international tour, outbound dan inbound, juga memiliki sedikitlah usaha properti. Ya, seperti itu. Itu usaha. Adapun profesi saya sebagai seorang konselor psikologi. Gitu ya. Seperti itu. Iya. Di mana lokasi usaha jenengan? Di Trenggalek atau di luar Trenggalek, Mas? Jadi kalau untuk base ya atau kita sebut dengan head office itu berada di Solo. Tetapi kalau branch office itu bisa diakses di Google, cukup mudah. Kita lebih memiliki lebih dari 40-an kantor cabang di Indonesia. Insya Allah seperti itu. Iya, kita gini Pak Tetang, kita tadi Silakan. belum melihat ya, belum mendengar juga apa sih yang menjadi reason Mas Rizky itu harus ya gandeng dengan Mas Ipin. Mas Ipin ya. Dan kalau menurut pandangan saya, ketika Arifin nanti bergabung atau menggandeng Mas Rizky, ini pendapat saya selaku jurnalis, saya akan mengatakan ini akan terulang masa-masa tahun 2015. Duet maut ya. Duet maut antara Mas Ipin dengan Mas Rizky Sembada Mas ini. Rizky. Sebelumnya Mas Emil ya. Sebelumnya kan Mas dengan Emil. Mas Ipin. Iya, bisa jadi nanti saya melihat arah-arahnya ini kok seperti 2015 kemarin. Naga-naganya ya. Naga-naganya seperti itu Pak Tetang. Iya. Jadi akan membawa juga Trenggalek seperti akan itu lebih tadi. maju mungkin ya nanti ya. Iya. Kita nggak tahu, tapi ketika melihat gaya bicara Mas Rizky, wawasan Mas Rizky, saya yakin ini menjadi Ya sebuah ingat seperti pasangan. Mas Ipin waktu Iya. awal-awal awal-awal. dulu ya seperti ini. Jadi Saya melihatnya loh Mas. jadi saya melihatnya ini sosok yang mengingatkan kembali ya masyarakat Energi, Trenggalek. elegan. Iya, jadi masyarakat Trenggalek itu sebenarnya kan juga nggak ya istilahnya. Sebenarnya apa ya? Nggak butuh istilahnya visi misi seorang pemimpin itu apa segala macam enggak lah seperti itu. Tapi enggak tahu gimana kalau menurut tanggapan jenengan Mas Rizky kalau soal itu. Jadi mohon maaf ya, mungkin masyarakat Trenggalek atau frame ya, paradigma Trenggalek itu memilih yang penting cocok tadi gitu ya, sampai tadi yang di belakang itu nggak peduli dengan visi misi. Saya rasa yang pertama tadi kami tidak bisa menyalahkan bagaimana frame atau paradigma yang sudah terbangun di kota Trenggalek. Tetapi ada hal yang mungkin perlu lebih diarahkan lagi, mindsetnya ke arah yang lebih positif. Bahwa sosok pemimpin itu harus memberikan dampak perbaikan bagi masyarakat, khususnya di mana dia memimpin. Itu sangat penting. Jadi apakah penting casing? Ya penting karena orang melihat pertama itu casing. Ya. Tetapi apa yang terdangdung di dalam casing itu juga jauh lebih penting, Lebih gitu ya. penting, ya. Karena apa? Tugas pemimpin itu bukan hanya
mesam-mesem, kemudian mohon maaf ya, TP-TP ya. diajak foto bareng. Oh ini cakep, saya foto dengan itu kalau artis kan gitu ya. Tapi kalau pemimpin saya rasa masyarakat Trenggalek perlu mengawal bahwa sosok pemimpin harus memiliki visi misi jelas, yang mana target goalnya adalah bagaimana memberikan dampak positif terhadap masyarakat Kota Trenggalek, bisa menjalin komunikasi yang baik terhadap para pimpinan Trenggalek, sehingga ada sinergisitas antara pemangku kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pengawas kebijakan. Nah, insya Allah dengan seperti itu Trenggalek, pembangunan Kota Trenggalek baik dari segi struktur maupun infrastruktur akan lebih baik lagi. Ya, terima kasih Mas Rizky. Mas Rizky, ini sedikit ya. Kabupaten Trenggalek itu daerah tertutup ya. Dari sana sudah gunung, dari barat pun juga jauh, dari Ponorogo, dari sana pun juga laut, cuma ke timur saja ini. Apa nanti sumbangsi Anda kepada Kabupaten Trenggalek seandainya Anda nanti terpilih sebagai Bacawagub Trenggalek untuk memajukan kota tempe keripik ini? Masya Allah. Silakan. Jadi ada hal yang menarik dari kalimat awal yang Bapak sampaikan, Trenggalek kota tertutup. Nah, tidak masalah dengan kota tertutup, yang penting jangan menutup diri. Nah, Ya, yang penting kita jangan menutup diri. Keren. Banyak tempat yang dia terbelakang. Jauh mana sih Trenggalek dengan Pacitan, Rantau Prapat? Oh jangan, ini masih terlalu dekat gitu loh. dekat ya. Rantau Prapat, NTB, NTT dan lain sebagainya. Mereka memiliki potensi-potensi lain, tapi di explore gitu loh ya. Trenggalek saya rasa bukan kota tertutup, apalagi kalau mau membuka diri. Karena apa? Dulu Belanda itu sampai di sini, gitu loh ya. Jadi kita harus melihat sedikit sejarah. Kalau kita bicara mau ke depan seperti apa, maka kita harus membuka sejarah dulu, kita seperti apa, sekarang seperti apa, kelak kita mau bagaimana. Karena apa yang ada di sekarang ini tidak terlepas dari urutan sejarah. Apa yang akan datang adalah apa yang kita lakukan saat ini. Gitu. Dulu Trenggalek memiliki potensi komoditi ekspor kopi. Saya sudah melakukan riset di Dilem. Masih ada pabrik zaman Belanda di Dilem. Saya juga melihat titik bekas-bekas transportasi kereta. Ya ada masih. Dan itu sangat disayangkan kenapa sekarang nggak ada. Padahal kereta itu merupakan transportasi yang sangat memudahkan untuk percepatan komoditi, gitu ya. Kemudian Trenggalek ini, kalau orang Belanda sampai datang di sini, ya berarti ada potensi. Ada potensi yang sumber sangat daya besar alam, gitu, sumber daya alam yang sangat besar. Jadi saya katakan Trenggalek bukan tempat tertutup, cuman mungkin lebih harus kita buka diri. Bagaimana caranya? Itu yang harus kita lakukan. Nah, sekarang ini banyak sekali media, terutama online ya. Bagaimana untuk mengeksploitasi satu tempat, menjual. Kita memang harus menjual, dan menjual butuh branding, menjual butuh marketing. Itu yang harus kita angkat. Izin, ada sebuah kota yang dinobatkan menjadi kota wisata nomor 1 di Indonesia, yaitu di daerah Tretes, ya. Malang ya. Pasuruan. Bukan, Pasuruan. Tapi ini masuknya kayaknya kalau nggak salah Mojokerto tempat itu di saya itu. Benar. Saya penasaran untuk datang ke sana. Ternyata jauh banget kalau dibandingkan, mohon maaf saya tidak menyebutkan tempat-tempat, tapi daerah Batu, Malang, dan bahkan banyak Trenggalek yang memiliki potensi jauh lebih bagus daripada itu. Kenapa dia bisa terpilih? Digital yang mensupport dia, ya, para medsos yang kemudian mengangkat dia, sehingga nilai itu menjadikan nilai jual yang luar biasa, yang bisa mendatangkan mereka ke tempat itu, sehingga dinilai kunjungan wisata ke sana luar biasa. Trenggalek bisa lebih baik daripada itu. Ya, terima kasih Mas Rizky. Mas Agus, bagaimana menanggapi ini? Trenggalek bukan kota tertutup loh ya. Tapi atau lebih keren saya sebut bukan daerah kantong, istilahnya daerah kantong ya. Begini Mas Rizky, saya cukup tertarik ya ini ya. Ketika nanti misalkan Anda diberi hidayah oleh Allah menjadi wakil bupati Mas Ipin, ada beberapa hal yang mungkin Mas Rizky karena udah lama dari Trenggalek kan banyak hal yang mungkin hal-hal baru ya. Kalau boleh saya tahu, dari sisi mana nanti kira-kira Mas Rizky akan bersumbang sih pikiran atau sharing lah dengan Bupati, Trenggalek ini dibangun mulai dari sisi mana? Dari SDM-nya,
mungkin dari infrastrukturnya, atau dari pengelolaan wisatanya, atau pengelolaan sumber daya alamnya. Nah, ini mungkin juga akan menjadi sebuah bukan persoalan, akan menjadi sebuah poin penting ke depan, 5 tahun ke depan. Saya kira Baik. itu Mas Riki. Jadi dari satu prinsip hidup saya, Ya. jangan engkau itu terfokus kepada apa yang ingin kau lakukan. Iya. Tapi fokuslah dengan apa yang bisa engkau kerjakan dan lakukanlah. Walaupun itu dari sebuah langkah yang kecil, karena tidak ada perubahan besar melainkan dari mulai dari langkah kecil. Jadi kita melihat potensi yang Trenggalek yang sudah terpampang di depan mata kita, itulah yang akan kita mulai duluan. Ya, dari contoh pariwisata. Pariwisata ini kan sudah jelas ada. Tinggal pengelolaannya lebih profesional. Ya, itu udah jelas itu. Tempat-tempat kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa, pariwisata yang sangat indah-indah sebetulnya. Tinggal diberikan sentuhan yang lebih profesional, itu akan bagus. Yang kedua, memudahkan investasi itu adalah transportasi. Nah, kalau sebisa mungkin ya, transportasi kita tingkatkan lagi. Mungkin pembangunan jalan yang sudah ada, kita lebih titik fokuskan di sisi mananya yang kurang seperti itu. Karena kenapa investasi? Karena Trenggalek ini butuh lapangan kerja yang banyak untuk masyarakatnya. Pembangunan akan berjalan ketika pendapatan daerah juga besar. Datangnya investor akan meningkatkan pendapatan daerah dan juga membuka lapangan kerja yang lebih baik untuk kota Trenggalek. Insya Allah itu. Berarti artinya kuncinya itu pada investor itu akan menjadi salah satu kunci pembuka nanti pengoptimalan apa-apa yang ada di Trenggalek, gitu Mas Rizky. Insya Allah seperti itu. Karena sebagaimana dibahas di awal, bahwa Trenggalek ini kan memiliki anggaran, dan batasan anggaran itu kita semua tahu lah ya. Ada plot yang memang anggarannya sudah disediakan sekian. Nah, saya melihat ya, bukan berarti pemimpin kita itu tidak berhasil ya. Tapi bagaimana anggaran yang terbatas itu untuk membangun wilayah Trenggalek yang sangat luas ini, gitu loh. Maka satu bagian dari solusi ketika ada investasi masuk. Seperti itu pandangan saya. Ya, terima kasih Mas Rizky. Tadi kita bicara program ya, sedikit visi misi ya. Ya, sedikit ya, betul ya. Sekarang untuk mencapai tujuan itu Mas Rizky, ini agak sedikit apakah Mas Rizky sudah melakukan komunikasi dengan partai politik yang ada di Kabupaten Trenggalek? Ya. Silakan Mas Rizky. Alhamdulillah ya, tentu kita untuk mendapatkan sebuah ijazah itu harus sekolah dulu kan gitu ya. Kalau ibaratnya kan gitu ya. Kalau nggak sekolah terus dapat ijazah namanya nembak ini ya. Dan itu nembak bisa, tetapi kapasitas keilmuannya pasti dipertanyakan. Mohon maaf ya. Betul. Jadi saya melalui semua prosedur yang memang harus saya tempuh. Saya sudah menjalin komunikasi lintas partai, karena hampir semua partai kami komunikasi. Dari mulai partai terbesar yaitu PDIP, karena kami komunikasi awal dengan dengan keluarga PDIP gitu ya, baik secara langsung ketemu Mas Ipin maupun dengan tim-timnya. Kemudian alhamdulillah juga ke PKB gitu, kita juga ada komunikasi PKB, bahkan saya udah ikut pembekalan di PKB. Alhamdulillah saya sudah mendaftar di PKS, di Hanura, di PAN, dan juga di Golkar. Jadi alhamdulillah sudah komunikasi semua dengan partai-partai tersebut yang memang saya membawa misi, ayo kita bangun bareng Trenggalek. Seperti itu ya, bersama-sama di kota Trenggalek. Ya, terima kasih Mas Rizky. Mas Irman, bagaimana menanggapi ini apa yang disampaikan oleh Mas Rizky tadi? Ya, kalau saya menanggapi ya apa yang disampaikan Mas Rizky dari yang ditanyakan Mas Agus, ini naga-naganya Mas Rizky sevisi ya dengan Mas Ipin kemarin. Kelihatannya seperti itu. Ada kesamaan visi beliau nih. Jadi saya melihat Arifin kan lebih menonjolkan sisi wisatanya, bagaimana mengangkat pariwisata di Trenggalek itu. Nah, ini sudah disambut sama si Cawabub kita ya, Mas Rizky Sembada. Ini nanti kalau menjadi sebuah pemimpin kolaborasi yang baik, tentu ini akan menimbulkan sinergitas yang sangat luar biasa. Saya yakin Mas Rizky pasti punya target-target tersendiri ya tentang bagaimana memajukan Trenggalek. Kalau saya katakan lebih banyak ke arah wisata. Apa Mas Rizky? Kok harus wisata Mas Rizky kalau menurut jenengan? Jadi tadi saya menjawab wisata itu karena prioritas ya, langkah yang paling dekat. Nah, karena memang pengalaman saya incas di dunia pariwisata itu lebih dari 14 tahun belakangan ini di pariwisata. Saya tadi sudah sampaikan
apa core bisnis saya gitu kan ya. Saya core bisnis saya adalah industri pariwisata nasional dan internasional. Inbound dan outbound. Luar biasa. Membawa turis internasional juga Iya, beliau. betul. Iya, Karena kita pengalaman membawa ya. turis dari dalam negeri ke luar negeri. Ke destinasi Kebetulan jenengan kan bergerak di bidang travel. Ya, dan atas izin Allah saya diamanai menjadi wakil sekretaris jenderal di DPP Ampuri. Nah, Ampuri itulah Asosiasi Pengusaha Muslim Haji Umroh Indonesia. Jadi ada pengusaha Muslim Haji Umroh Indonesia. Kalau orang luar mungkin berpikir hanya perusahaan Haji Umroh Indonesia, bukan. Di dalamnya itu ada industri pariwisata. Karena sebelum menuju ke perusahaan Haji Umroh, dia harus lulus dulu di perusahaan di pariwisata dulu. Pariwisata Dan dulu. itu memang kita kerjakan. Kita seringkali membawa turis-turis dari dalam negeri ke luar negeri. Dan why not? Kalau kita bisa membawa dari dalam keluar, kenapa kita tidak ajak mereka ke dalam? Dan Trenggalek memiliki potensi itu. Kita bisa jual Potensi industri ya, destinasi pariwisata kita ya. kita di negara-negara luar itu gitu loh. Dan kita punya jaringan internasional karena saya juga anggota IATA. IATA itu adalah International Air Transport. Ya, jadi ada asosiasi itu, Asosiasi Internasional Air Transport. Jadi kita punya rekan-rekan dari seluruh dunia yang mereka bergerak dalam industri yang sama. Nah, luar Jadi biasa. Jadi ini, Pak artinya Tata. memang kita ada di bidang tersebut. Iya. Seperti itu. Berarti klop Mas Agus ya Iya. dengan Mas Ipin Iya. itu yang seperti yang ada kesamaan visi Pak Iya, Tatang. Ini betul. Itu makanya padahal nggak janjian ya. saya tadi saya katakan Iya. Padahal nggak ya. Ini janjian ada ini. bisa menjadi duet maut ya ketika dua iya. orang ini dipasangkan. Ya. Tandem ya, tandemnya bagus ya. Tandem ibarat sepak bola itu tandem mereka ini. Iya, tinggal Striker, ya. tinggal bagaimana nanti yang Ya. kendaraannya ya Mas. Iya, itu. Tapi saya yakin tinggal kok bagaimana dengan parpol potensi nanti. yang ada ini mungkin jadi pertimbangan dan lain sebagainya. Kalau melihat potensi dan pengalaman dari Luar Mas biasa. Rizky ini. Mungkin saya bisa Agus nambahkan bisa dikit, Pak. menambahkan? Ini mau sempat saya lupa, enggak sempat saya tanyakan ke Mas Rizky. Begini Mas Rizky, Mas Rizky berawal dari seorang, saya katakanlah seorang owner lah ya, pengusaha dan sebagainya, harus masuk di dunia birokrasi, dan jangan lupa di situ ada dimensi politik. Tentu ini perlu sebuah adaptasi yang tidak mudah, karena banyak hal-hal yang mungkin secara normatif itu bisa dilakukan, tapi ketika harus berhadapan dengan dimensi politik, suasananya akan berbeda. Nanti kiat apa yang Mas Rizky akan lakukan itu nanti? Jadi hidup adalah belajar. Ya, Experience, pengalaman adalah guru yang paling berarti. Jadi kita tentunya belajar dengan para senior. iya. Dan tidak menutup diri, kami juga ada guru lah sebagai coach kita. Nah, itu karena orang baru masuk ya harus gitu ya. Karena kaidahnya di dalam Islam itu al ilmu qoblal qouli wal amal. Berilmu dulu sebelum kau berbicara dan beramal, kan gitu ya. Jadi tentu ketika kita memutuskan untuk mencoba masuk di Trenggalek yang notabene pemerintahan kita adalah demokrasi, di mana di situ ada sistem politik di dalamnya, maka saya juga belajar dalam dunia tersebut. Kemudian juga akhir-akhir ini juga saya memutuskan mengambil program doktoran di pemerintahan. Nah, seperti itu ya. Jadi Luar biasa. Berarti ya, pas luar Mas Agus biasa. ya. Iya, jadi sudah dipersiapkan. belajar. Belajar Jadi dulu memang ya. belajar karena kami juga tidak ingin lah menjadi sosok pemimpin di pemerintahan kok, mohon maaf ya bahasa Jawa Timurannya lolak-lolok itu kasihan ya. Sebagai Betul. seorang pemimpin nggak ngerti apa-apa itu Harus kan mampu, bahaya. ya. Jadi Mas, kami mempersiapkan itu. Ini saya lihat ini sepertinya mungkin sudah lama komunikasi dengan Bung Ipin. Bisa jadi seperti itu Mas Met Irwan. gitu loh, Ya, Pak Tatang, Met. gini. Dilihat Apa memang sudah lama, Mas, programnya komunikasi atau dengan Mas apa. Arifin? itu. Nah, Ya tanya aja man sejak kapan Iya, kenal iya, gitu loh. iya. Pak. terus terang belum. Jadi kalau match mungkin karena memang saya memiliki bidang di situ. Jadi kebetulan ya Mas Rizky ya. Sebetulnya kalau dibilang kebetulan tidak ada di dunia ini yang kebetulan. Mungkin takdir Allah iya. membuat seperti itu ya gitu. Kami memang program itulah dan itu salah satu menjadi hal yang saya pingin abdikan di Trenggalek dengan keilmuan kami sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Iya. Dan kalau alhamdulillah bahkan saya baru tahu kalau program-program Mas Ipin seperti itu baru ini di Baru sini. ini. Iya. Sama itu. Gitu. Jadi Berarti nggak ada janjian seperti Nggak itu. ada belum janjian. ada, Iya, belum iya. ada. Kita sudah bisa membaca, artinya ada kesamaan Iya. gaya berpikir lah Iya. antara Gitu. Mas Sembodo dengan Mas Karena Arifin. tadi saya jelaskan ya bahwa itu memang linier dengan apa yang saya kerjakan. Jadi Iya, memang itu sudah menjadi, kalau bicara masih belum punya program, maka saya bisa katakan itu pekerjaan saya, gitu loh ya. Jadi itu memang sudah Iya, menjadi iya, pekerjaan saya. Gitu. Ya, terima kasih sahabat pemirsa di mana Anda berada. Demikian tadi kita mengenal Baca Wabub
Mas Rizky Sembada ya. Mudah-mudahan ini sebagai referensi bagi kita semua ya, Mas, kita bisa mengenal baca wabub kita ini. Mudah-mudahan bisa diterima dan kita harapkan kalau sudah ada satu kesamaan ini ya monggo lah nanti bagaimana yang berjuang Mas Rizky. Kita berdua saja ya. Tinggal ramuan politiknya aja. Gimana itu tergantung dari mereka. Baiklah sahabat, tuntas sudah kebersamaan kita dalam acara bincang-bincang dengan mengenal Bapak calon wakil bupati dalam Pilkada Kabupaten Trenggalek Mas Rizky Sembada. Mohon pamit, intinya siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.